Selamat hari semuanya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Hari ini saya akan berbicara tentang Dharma sejati. Esensi sejati kita adalah kesadaran. Kita telah mencari esensi sejati ini selama waktu yang lama. Melalui setiap inkarnasi dan kehidupan, kita mencari sesuatu, namun belum menemukan jawabannya. Ketika kita mengambil bentuk fisik baru, kita melanjutkan pencarian kita, namun tetap belum menemukan jawabannya. Siklus ini berlanjut, kita lahir, dan kemudian kita berpindah. Kita lahir, kita bekerja untuk bertahan hidup, dan kemudian kita mati. Pernahkah kita bertanya pada diri kita mengapa kita dilahirkan? Beberapa orang belum menemukan apa yang mereka cari, tetapi ada orang bijak yang telah menemukannya dan tidak akan kembali dilahirkan. Mereka telah menemukan elemen abadi, yang merupakan esensi asli kita. Esensi asli ini adalah tujuan sejati dari setiap kelahiran. Kita tidak dilahirkan hanya untuk tumbuh tua, menderita penyakit, bekerja untuk bertahan hidup, dan mati. Kita tidak dilahirkan untuk hal-hal tersebut. Apakah kamu tahu siapa kita sebenarnya? Apakah kita pernah tahu apa yang sebenarnya kita adalah? Tubuh fisik ini tentu bukan diri sejati kita. Apakah Anda memahami ini? Karena tubuh ini dilahirkan, harus menua, sakit, dan akhirnya mati. Kita dilahirkan, bekerja untuk hidup, dan mati. Tubuh mati, tetapi apakah Anda tahu ada satu sifat yang tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati? Sifat yang tidak pernah dilahirkan sekalipun dan tidak pernah mati. Elemen esensial ini adalah sifat fundamental sejati kita. Inilah yang telah kita cari. Kita sudah memiliki esensi sejati ini, namun kita tidak mengenali sifat fundamental kita sendiri. Saya akan terus membuat rekaman Dharma universal untuk melampaui penderitaan, setidaknya 100 rekaman masing-masing 1 jam. Pengajaran ini akan untuk semua orang, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, semua gender, semua usia, semua agama, semua etnis, semua keyakinan, dan semua negara di dunia ini. Semua orang dapat mendengarnya, bahkan anak-anak kecil. Pengajaran ini akan dapat diakses oleh semua orang. Dharma ini akan membawa kita menuju kebebasan permanen dari penderitaan. Ini akan membawa wawasan tentang kehidupan kita yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita dengar, belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Seperti yang disebutkan, kita mencari sesuatu, tetapi kita tidak begitu tahu apa yang kita cari. Namun yang pasti adalah bahwa kita mencari sesuatu yang akan membuat kita berhenti. Sesuatu yang akan mengakhiri kebutuhan kita untuk mencari lebih lanjut. Ada sesuatu yang akan membuat kita berhenti dan menghentikan pencarian kita. Sejak lahir, kita telah mencari sesuatu. Kita mulai mengajarkan satu sama lain. Orang tua mengajarkan anak-anak, guru, bibi dan paman, semua orang mengajarkan kita sejak lahir. Dan semua orang terus mengajarkan satu sama lain dengan cara ini dari generasi ke generasi. Mengajarkan kita untuk menghormati berbagai hal, untuk percaya pada berbagai hal, untuk berusaha mencari unsur materi, mencari uang, emas, makanan, tempat tinggal, mencari hampir segala sesuatu. Tetapi apa yang telah kita cari bukanlah apa yang akan membuat kita berhenti. Di sini, berhenti berarti menjadi lengkap, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bahkan tidak membutuhkan makanan, bahkan tidak membutuhkan kebahagiaan, tidak membutuhkan unsur materi apapun, tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan rumah, tidak membutuhkan mobil, tidak membutuhkan 4 kebutuhan pokok, tidak perlu dilahirkan kembali dalam wadah tubuh lagi. Saya telah berhenti. Apakah kalian semua sudah berhenti? Kalian telah mencari sejak kecil sampai usia sekarang, apakah kalian masih mencari? Kita semua mencoba untuk mencapai kebahagiaan, tetapi kita terus berjuang untuk mencapai kebahagiaan bahkan sampai hari ini. Dan kita akan terus berjuang seperti ini sampai hari kita mati dari dunia ini. Tubuh ini mati, tetapi ada satu esensi yang tidak pernah mati dan tidak pernah dilahirkan. Esensi itu tidak pernah dilahirkan, dan itu adalah unsur kehidupan kita atau kesadaran kita sendiri. Unsur kehidupan ini atau kesadaran kita tidak memiliki bentuk, bahkan suara bicara pun bukan esensi sejati kita. Itu hanya manifestasi, hanya instrumen. Gambaran mental yang muncul hanyalah alat. Emosi yang selalu muncul bersama kita, seperti kepuasan, ketidakpuasan, atau perasaan netral. Semua ini hanyalah manifestasi dari esensi kita,
dari unsur kehidupan kita. Bahkan pengetahuan itu sendiri, kesadaran akan suara, kesadaran akan bau, kesadaran akan penglihatan, kesadaran akan rasa, kesadaran akan sentuhan, pengetahuan ini hanyalah manifestasi, bukan esensi, bukan unsur kehidupan sejati kita. Kita bergantung pada apa yang bukan perlindungan sejati kita. Tubuh ini bukan perlindungan sejati kita, bukan tempat perlindungan sejati kita. Tubuh itu seperti kepiting yang mencari cangkang, dan saat ia tumbuh, ia berubah ke cangkang baru, terus mencari dan mengganti cangkang lagi dan lagi. Seperti kita telah mengganti tubuh berkali-kali, kadang-kadang sebagai makhluk air, binatang darat, makhluk bawah tanah, makhluk bersayap, atau makhluk kecil. Kita tahu bahwa tubuh ini bukan perlindungan sejati kita. Kita dilahirkan, harus mencari makanan untuknya, dan kemudian tubuh itu mati. Kemudian kita harus mencari tubuh baru lagi, merawatnya, memeliharanya. Akhirnya tubuh itu menua, jatuh sakit, dan tidak peduli seberapa banyak kita memberinya makan, itu harus mati. Tubuh ini bukan milik kita maupun milik orang lain. Itu seperti kostum yang kita kenakan, dan ketika waktunya habis, kita menggantinya dengan yang baru. Seperti pakaian yang menjadi terlalu kotor dan robek tak dapat diperbaiki, kita menggantinya dengan yang baru. Kita senang saat mendapatkan pakaian baru, tetapi segera pakaian itu pun menjadi kotor dan tidak bisa dipakai, membutuhkan pergantian lagi. Kita terus mencari perlindungan dengan cara ini, kita telah mencari perlindungan dengan cara ini sepanjang waktu. Apa yang sebenarnya kita cari? Kapan kita akan berhenti? Apakah kalian menyadarinya? Sejak masa kanak-kanak hingga hari ini, kita masih berjuang untuk mencari. Pertanyaannya adalah, kapan kita akan berhenti? Jika kita mendengar kata-kata ini, saya telah berhenti. Bagaimana dengan kalian semua? Belumkah kalian berhenti? Ketika kita mencapai ini, kita tidak akan lagi bergantung pada tubuh. Ini akan menjadi kehidupan terakhir. Tidak ada lagi tempat tinggal, tidak ada lagi mencari makanan untuk dimakan, tidak ada lagi mencari tempat tinggal. Tidak ada lagi wadah untuk ditinggali, tidak perlu lagi makanan, tidak perlu lagi bergantung pada suara ini, tidak perlu lagi bergantung pada gambaran mental, tidak perlu lagi bergantung pada emosi. Bahkan keadaan pengetahuan tidak perlu lagi bergantung padanya. Inilah tujuan yang kita semua cari. Tidak ada lagi yang menjadi perlindungan sejati kita. Cobalah bertanya pada diri sendiri, kita masih mencari setiap hari. Dilahirkan sampai usia ini, kita telah dilahirkan seperti ini. Kadang-kadang sebagai manusia, sebagai makhluk air, binatang darat, makhluk bawah tanah, makhluk bersayap, dilahirkan sebagai manusia, sebagai binatang, karena kita telah mengganti wadah berkali-kali. Kita adalah kesadaran, kita adalah unsur kehidupan kosong, jelas dan tanpa bentuk. Setiap kali kita mundur dari tubuh ini, mundur ke dalam, mundur ke dalam. Emosi yang hadir saat ini, apakah kepuasan, ketidakpuasan, atau perasaan netral, kita mundur. Mundur dari emosi, mundur ke dalam dan emosi ini menjadi hal-hal eksternal. Mundur ke dalam, gambaran mental yang kita pikirkan, coba bayangkan rumah yang kita impikan, pikirkan orang tua kita, pikirkan pantai di tepi laut, atau tempat wisata. Coba bayangkan, gambaran muncul, pikirkan harimau, pikirkan jerapah, pikirkan ayam panggang. Kita mundur dari gambaran ini, mundur pergi. Gambaran ini bukanlah kita, mundur pergi. Mereka semua adalah hal eksternal. Mundur ke dalam. Suara yang berbicara di dalam pikiran kita. Coba bicara dalam pikiran Anda. Amati, selalu ada suara yang berbicara dalam pikiran kita. Apakah itu suara yang keluar atau berbicara dalam pikiran? Apa yang berbicara dalam pikiran kita, berpikir dalam pikiran kita. Itu bukan kita. Mundur ke dalam. Ini menjadi hal eksternal. Mundur ke dalam. Dan kesadaran itu sendiri adalah pengetahuannya sendiri, bukan kita. Mundur ke dalam lagi. Ketika kita telah mundur sepenuhnya ke ujungnya, bahkan suara bicara pun tidak akan tersisa. Tidak ada gambaran muncul. Tidak ada suara. Tidak ada gambaran. Tidak ada emosi. Bahkan keadaan pengetahuan. Hanya ada kemurnian, kekosongan, kejernihan di dalam. Itu adalah unsur kehidupan tanpa bentuk, yang larut ke dalam alam semesta yang tak terhingga. Cobalah bayangkan bahwa kita menghapus seluruh alam semesta, menghapus semua kegelapan dan cahaya,
dan yang tersisa adalah kekosongan murni dan kejernihan. Sebelum ada alam semesta, sebelum ada kegelapan dan cahaya, ada unsur asal yang ada, unsur yang murni, kosong, dan jelas. Inilah esensi sejati kita. Itu adalah elemen pertama, elemen sumber. Kita adalah elemen asal. Kita adalah unsur kehidupan kosong dan jernih. Suara yang kita gunakan untuk berbicara, yang kita gunakan untuk berkomunikasi, ini adalah manifestasi yang diciptakan oleh elemen murni kita untuk mempelajari segala sesuatu, termasuk mempelajari dirinya sendiri, untuk mengetahui bahwa kita adalah unsur kehidupan yang murni, kosong, dan jelas. Segala sesuatu yang lain hanyalah manifestasi. Ketika esensi murni kita mundur dari segalanya, berbalik ke dalam dan melepaskan semua keterikatan, kita mulai memahami bahwa tubuh ini pada dasarnya adalah beban berat yang harus kita tanggung. Kita harus merawatnya seiring bertambahnya usia dan tubuh ini menuntut perhatian lebih. Tidak lama kemudian, tubuh ini jatuh sakit dan membutuhkan lebih banyak perawatan nyeri kaki, nyeri punggung, kesulitan bernapas, demam yang menyebar ke seluruh tubuh, asma, alergi, diare, atau demam muncul. Oh, betapa besar usaha yang kita habiskan untuk merawat tubuh ini. Kita harus mencari obat untuk dikonsumsi, makanan untuk dimakan. Namun tubuh ini, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Tubuh ini semakin lemah, tidak bisa makan seperti sebelumnya. Gigi mulai rusak, penglihatan memudar, dan tubuh ini terus menurun. Kita merawatnya sampai akhirnya tubuh ini berhenti berfungsi, dan tubuh ini mati. Tetapi, tahukah kamu apa yang terjadi dengan elemen kehidupan kita saat itu? Elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan murni, seperti bola kristal yang sangat jernih benar-benar transparan, jernih bersatu sepenuhnya dengan kekosongan tak terbatas dari alam semesta. Alam semesta yang tak terbatas ada di dalam elemen murni, kosong, dan jernih ini. Kita adalah elemen ini. Jika kita membandingkan elemen asli yang kosong dan jernih ini, itu seperti air di lautan yang luas. Inilah elemen asli. Suatu hari, satu tetes air diambil dari laut, ditempatkan ke dalam berbagai wadah hingga menjadi kehidupan. Tetesan ini adalah elemen kehidupan yang ditempatkan ke dalam tubuh manusia dan hewan. Oh, ini adalah keabadian, ada tak terhitung banyaknya tetesan. Elemen kehidupan seperti ini di mana-mana, diambil dari laut dan ditempatkan ke dalam wadah. Kita memiliki elemen kehidupan seperti tetesan yang jernih ini, yang ada di dalam wadah. Elemen kehidupan ini menciptakan manifestasi, beriak di sekeliling dirinya seperti tetesan air tunggal yang dapat menciptakan riak. Bayangkan sebuah tetesan air yang jernih mengapung di kekosongan. Ketika sesuatu menyentuh permukaannya, yang memiliki ketegangan permukaan, kontak tersebut menyebabkan riak. Pertama, ada kesadaran, karena kontak itu menciptakan riak di sekelilingnya. Inilah manifestasi yang terkondisi, manifestasi yang kita rasakan saat ini. Mendengar suara, merasakan, ini adalah kontak yang meriak menjadi suara. Kita berpikir di pikiran kita membayangkan, kita memiliki emosi, manifestasi ini, bahkan memori dan pengakuan, adalah riak di permukaan, di tepi tetesan air jernih ini. Inilah manifestasinya. Manifestasi ini adalah apa yang digunakan oleh tetesan air jernih sebagai alat untuk mengondisikan dan mempelajari segala hal, bahkan mempelajari tentang dirinya sendiri. Apa sebenarnya dia? Kita ingin mempelajari apa yang sebenarnya kita adalah. Pernahkah kita mengamati? Pernahkah kita bertanya pada hati kita dari mana kita berasal? Apa sebenarnya kita? Dari mana asal kita? Bukan merujuk pada tubuh, tetapi pada elemen kehidupan kita yang kosong dan jernih, atau kesadaran kita, atau esensi sejati kita. Kami adalah elemen sumber, elemen jernih yang merupakan elemen primitif. Ia memiliki manifestasi. Manifestasi ini seperti massa energi yang berputar di sekitar diri kita, seperti kutub medan magnet yang berputar di sekitar elemen murni kita. Kami adalah elemen asal, sepenuhnya jernih, elemen primitif, dengan manifestasi sebagai alat. Ketika kita bergantung pada manifestasi ini, kita kembali tinggal dalam wadah tubuh lagi, baik tubuh manusia atau hewan. Inilah sifat tempat tinggal sementara. Kita hanya bergantung sementara pada manifestasi ini, bergantung sementara pada manifestasi yang meriak ini,
bergantung sementara pada suara yang berbicara ini, bergantung sementara pada gambaran mental yang kita pikirkan. Emosi yang muncul, keadaan kesadaran, kita hanya bergantung sementara pada semua manifestasi ini. Bahkan tubuh ini kita hanya tinggali sementara. Tetapi setelah kita tinggal di sini, kita belum pernah berbalik ke dalam untuk mempelajari diri kita, belum pernah melawan arus untuk mengetahui elemen kehidupan kita yang kosong, jernih, murni. Kita belum pernah mempelajari diri kita sendiri. Kita hanya mempelajari hal-hal eksternal, hanya mencari makanan untuk tubuh ini dimakan, mencari makanan untuk tubuh ini dimakan. Setiap hari, dari bangun tidur hingga tidur, kita sibuk mencari makanan, mencari pakaian, mencari tempat tinggal untuk tubuh ini. Kita tidak punya banyak waktu, tubuh ini tidak bertahan lama. Beberapa tubuh berhenti berfungsi bahkan sebelum mencapai usia 1 tahun, bahkan belum mencapai 1 tahun. Beberapa bertahan 2 tahun sebelum tubuh ini mati. Beberapa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Beberapa mencapai 80 tahun atau bahkan 100 tahun. Kita hidup terus-menerus dalam bahaya, terus-menerus tidak sadar, karena tidak ada yang menunjukkan ini atau memberitahu kita. Semua orang hanya mengajari kita untuk menghafal, untuk berpikir, dari masa kecil, mengajari kita untuk menghafal, untuk berpikir, untuk mencari nafkah, untuk berjuang untuk segalanya hanya untuk makan, tidur, memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian. Mereka mengajari kita untuk hidup nyaman dan bahagia, untuk tinggal dalam kebahagiaan, untuk tinggal dengan emosi. Mereka mengajari kita untuk tinggal dengan emosi yang menyenangkan yang hanyalah manifestasi, mengajari kita untuk tinggal dengan apa yang kita sebut manifestasi yang menyenangkan. Mereka mengajari kita untuk berpikir pikiran baik, membayangkan hanya gambaran baik, berpikir baik, membayangkan baik, memiliki emosi baik, mengajari kita merawat tubuh ini dengan baik. Tetapi tahukah kamu, tidak peduli seberapa baik kita merawatnya, tubuh ini tidak bertahan lama. Kita hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Kita mencari sesuatu, kita sudah lama mencari. Kita tidak pernah berhenti mencari. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki pakaian, kita sudah memiliki makanan, tetapi kita masih mencari. Kita telah mempelajari semua pengetahuan, mempelajari semua mata pelajaran di dunia ini. Tetapi ada satu mata pelajaran yang belum pernah kita pelajari, ilmu tentang pikiran, kehidupan. Ini adalah mata pelajaran yang berbicara tentang elemen esensial, atau elemen asal, berbicara tentang elemen asal dari kesadaran kita, berbicara tentang elemen kehidupan kita yang tanpa bentuk. Tidak ada yang mengajarkan mata pelajaran ini. Inilah satu-satunya mata pelajaran yang harus kita pelajari. Ini adalah tantangan terakhir yang harus kita ketahui. Siapapun yang pertama kali mengetahui elemen kehidupan mereka yang kosong, jernih, murni, orang tersebut bijaksana, memiliki kebijaksanaan tertinggi. Siapapun yang pertama kali menyadarinya akan bebas dari penderitaan, akan memiliki wawasan tentang segalanya. Seolah-olah kita telah terbebas dari dunia ini, terbebas dari menjadi manusia, terbebas dari suara ini, gambaran mental yang kita pikirkan, emosi yang muncul, keadaan mengetahui, terbebas dari semua manifestasi ini. Kita akan menemukan pengetahuan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Ketika kita mencapai titik ini, kita akan berhenti mencari. Kita tidak akan lagi mencari. Kita tidak akan tinggal lagi dalam tubuh ini. Kita tidak akan kembali dilahirkan, menderita penyakit, menua, berjuang untuk bertahan hidup, dan kemudian mati lagi. Kita akan menjadi elemen abadi, elemen yang tidak lagi lahir atau mati. Elemen ini tidak datang atau pergi, tidak muncul atau berhenti, tidak gelap atau terang, kosong, jernih, menyatu dengan segala sesuatu. Ini adalah elemen kehidupan yang terbangun, bercahaya. Kita tahu ini adalah hadiah tertinggi dari kelahiran kita. Dan kita akan berhenti mencari. Seperti yang saya sebutkan, saya sudah berhenti. Kamu adalah yang belum berhenti. Apa yang kamu cari? Kapan kamu akan berhenti? Mengemudi untuk mencari apa? Berjalan untuk mencari apa? Duduk untuk mencari apa? Dari bangun hingga tidur, apa yang kita cari? Apakah kita pernah mendengar suara yang berbicara dalam pikiran kita mengatakan bahwa kita menginginkan sesuatu? Apa yang kita inginkan? Kita tidak yakin. Kita tidak tahu apa itu.
tetapi itu adalah sesuatu yang belum kita temui. Memiliki rumah, memiliki keluarga, masih bukan itu. Memiliki anak-anak, masih bukan itu. Memiliki banyak rumah, banyak keluarga, masih bukan itu. Memiliki uang, pangkat dan status, pujian dari orang lain, kebahagiaan, memiliki semuanya tetapi masih bukan yang kita inginkan. Masih mencari, bahkan dengan kekayaan berlimpah, masih mencari. Karena penderitaan masih ada. Kebahagiaan bersifat sementara. Penderitaan sebagian besar tetap ada. Kebahagiaan tidak bertahan lama. Tidak ada yang bertahan lama. Tetapi tahukah kamu, ada satu sifat yang bertahan selamanya. Kita dapat mencapai elemen kehidupan kita yang kosong, jernih, murni hanya ketika kita membiarkan semua manifestasi bebas, tanpa terikat, tanpa bergantung pada mereka. Untuk menggambarkan, elemen yang kosong, jernih, murni adalah elemen kehidupan, atau elemen abadi kita. Kita sudah memiliki elemen ini, jangan khawatir. Tetapi saat ini kita terikat pada berbagai hal, jadi kita tidak menyadari elemen esensial yang besar ini. Bayangkan kita adalah massa energi, sangat jernih, sangat murni, sangat berharga. Tetapi jika elemen murni ini tidak dapat mengenali dirinya sendiri, apa adanya, tidak tahu siapa kita sebenarnya, kita sama sekali tidak tahu apa yang kita, dari mana kita berasal, apa yang kita cari. Kita sama sekali tidak tahu apa kita sebenarnya. Kita cenderung mengidentifikasi diri kita dengan tubuh fisik ini, berpikir ini adalah siapa kita sebagai manusia. Tetapi bayangkan ketika tubuh ini meninggal dan larut, tetap ada esensi dari diri yang terus berlanjut. Itu seperti kesadaran yang jernih dan kosong yang beriak dengan pengalaman. Anggaplah itu sebagai tetesan air murni dengan ketegangan permukaan, siap merespons setiap kontak. Ketika sesuatu menyentuh permukaan tetesan jernih ini, ia langsung menyadari dan beriak, menciptakan suara, gambar, emosi, dan kenangan. Menggunakan metafora ini, yang tersisa adalah elemen esensial ini yang dapat merasakan dan beriak, selalu siap untuk menemukan bentuk baru. Ketika tubuh ini hilang, ia bergerak untuk menemukan wadah lain. Inilah kebenaran sederhana dari sifat kita. Pada dasarnya, elemen kehidupan murni ini, jernih dan kosong, sekarang bergantung pada ketegangan permukaan sekitarnya untuk beriak dengan persepsi dan menciptakan pembentukan mental. Apa yang tersisa hanyalah fenomena dan elemen murni setelah tubuh disingkirkan. Fenomena-fenomena ini termasuk suara batin yang konstan kita dengar, aliran pikiran yang tak ada habisnya yang kita huni, gambar yang terus kita visualisasikan dan mainkan dalam pikiran kita, serta emosi kepuasan dan ketidakpuasan yang kita alami. Kita tinggal dalam fenomena-fenomena ini terus-menerus, bahkan kesadaran kita saat ini hanyalah fenomena lain seperti itu. Kita hidup dalam pola-pola ini secara terus-menerus. Tetapi inilah kuncinya, kita hanya perlu membiarkan fenomena-fenomena ini pergi, tanpa tinggal di dalamnya atau terikat pada mereka. Kita hanya perlu memahami dengan mendalam bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, dan sepenuhnya murni. Suara ini bukanlah kita. Pertahankan pemahaman ini, terus mendengarkan ajaran ini berulang-ulang. Dalam waktu 7 hari hingga 7 bulan, dan jika seseorang membutuhkan lebih dari sebulan, itu bisa dianggap sangat bodoh. Seseorang yang mahir dalam praktik ini harus bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman ini dengan cepat, tidak membiarkannya melampaui sebulan. Dengarkan rekaman saya secara terus-menerus hingga suara saya bergema dalam pikiran Anda, hingga Anda terbangun untuk melihat fenomena suara batin. Begitu Anda melihatnya, biarkan pergi. Ketika Anda melihat gambar, emosi, atau tindakan mengetahui, amati dan lepaskan mereka, biarkan mereka berlalu. Pahami dengan mendalam bahwa suara yang berbicara ini tidak dapat digenggam. Jika tidak bisa digenggam, mengapa kita terikat padanya? Gambar yang kita bayangkan tidak dapat dipegang. Jika mereka tidak dapat dipegang, mengapa kita harus terikat padanya? Ketika seseorang memanggil kita dengan kata-kata yang merendahkan, mengapa kita terikat pada kata-kata ini meskipun mereka tidak memiliki bentuk fisik? Kita melompat untuk menangkap kata-kata ini, kemudian menciptakan gambar mental tentang mereka, menggenggam kata-kata dan gambar-gambar ini, dan kemarahan pun muncul. Namun emosi pun hanyalah fenomena, tidak mungkin digenggam. Suara, gambar mental, dan emosi hanyalah riak di permukaan elemen murni kita. Mereka hanya fenomena, bukan sifat sejati kita,
tidak memiliki eksistensi nyata, hanya riak yang muncul dan larut. Kata-kata merendahkan itu sudah pergi, gambar sudah menghilang, namun kemarahan langsung muncul, kemarahan yang hebat terhadap suara dan gambar yang kita sendiri bayangkan. Kita memilih untuk terikat pada kata-kata ini, merangkul gambar-gambar ini, kemudian menderita karenanya, berteriak kembali dengan kemarahan, akhirnya menyebabkan konflik dan kerusakan. Dapatkah kita mengamati apa yang terjadi di dalam? Perhatikan suara batin yang berbicara, mendengar, merasakan, gambar yang terbentuk, emosi yang muncul dalam pikiran kita. Dapatkah kita mengamati bagaimana mereka seperti gelombang energi yang lewat dan larut? Dapatkah kita memperhatikan bagaimana mereka seperti warna yang muncul dan menghilang? Lihatlah mereka sebagai hanya riak yang menggelegak di dalam, hanya sesuatu yang bergetar di dalam. Dapatkah kita melihat ini sekarang? Ini tentang saat ini juga. Sekarang, suara saya menyentuh pikiran kita. Pada saat ini, suara saya mencapai esensi kehidupan yang kosong, jernih di dalam kita. Dapatkah kamu melihat bagaimana elemen kehidupan yang kosong, jernih di dalam kita sekarang beriak dengan kesadaran? Dapatkah kamu melihat bagaimana itu merasakan suara ini sekarang? Perhatikan bagaimana itu merasakannya dengan sendirinya, tidak perlu sengaja mendengar suara itu, tidak perlu berlatih apapun. Itu langsung merasakannya dengan sendirinya, bukan? Jika itu sadar dengan sendirinya, maka di mana kita? Bukankah itu hanya sadar dengan sendirinya? Biarkan pikiran menjawab, biarkan elemen kehidupan merespons dengan sendirinya. Jika akhirnya diterima bahwa kesadaran ini terjadi dengan sendirinya, bahwa mendengar ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada diri, dan jika kebenaran ini diterima, maka ketika elemen kehidupan yang kosong, jernih ini mengenali bahwa ia tidak memiliki bentuk, tidak ada identitas, tidak ada diri, hanya kekosongan dan kejernihan, maka mengapa kita terikat pada sensasi mengetahui ini? Mengapa kita terikat pada suara-suara ini? Mengapa kita bertahan dengan emosi-emosi ini? Kita sama sekali tidak terlibat dengan semuanya. Pada saat itu, sebuah pencerahan akan muncul, seolah-olah kita ditarik keluar dari identitas manusia kita, dibebaskan sepenuhnya dari dunia ini. Kita akan tahu bahwa kita telah berhenti, dan air mata akan mengalir. Kita akan menyaksikan alam murni ini, cerah dan jernih. Air mata akan mengalir, dan kita akan merasa ringan dan bebas. Inilah bagian penting ringan dan kebebasan ini. Kita akan menjadi elemen kehidupan yang jernih, kosong, tanpa bentuk dan murni. Ketika kita mengakses elemen murni kita akan memiliki pemahaman yang mendalam. Oh, bagaimana bisa kita begitu buta? Kita sebenarnya tidak pernah datang ke dalam eksistensi di dunia ini, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi apapun sama sekali. Bahkan suara yang berbicara ini bukan kita, itu hanya sesuatu yang beriak. Cobalah berbicara, dan kita akan melihat dengan jelas bahwa suara yang berbicara ini bukan kita. Gambar yang kita bayangkan bukan kita, dan emosi-emosi ini juga bukan emosi kita. Mereka bahkan bukan emosi sama sekali. Kita melihat bahwa suara-suara itu bukan suara sejati. Gambar mental bukan gambar sejati, emosi bukan emosi sejati. Kita melihat tindakan mengetahui ini, itu mengetahui dengan sendirinya, dan air mata pun mengalir. Kita telah berhenti. Kita akan menyaksikan kebenaran ini, kebenaran bahwa kita telah berhenti. Bagaimana kita tidak berhenti? Tidak ada yang tersisa yang bisa kita sebut diri. Hanya ada kejernihan, kejernihan mutlak, kejernihan yang tak tertandingi, karena itu adalah kejernihan yang tertinggi. Ini seperti elemen murni, esensi tertinggi. Bayangkan mengambil esensi dari buah dan menyaringnya berulang kali, hingga hanya substansi yang jernih dan murni yang tersisa hanya kejernihan mutlak, tanpa yang lain. Apa yang tersisa adalah elemen primitif, elemen sumber yang jernih. Semua yang lain hanyalah elemen gabungan. Warna adalah elemen gabungan. Rasa adalah elemen gabungan. Setiap partikel, setiap atom, terdiri dari elemen lain. Jika kita menyaring segelas jus jeruk segar, menyaringnya terus-menerus dengan filter yang semakin tepat hingga skala nano, kemudian skala piko hingga bahkan elektron, proton, dan neutron disaring. Menyaring lebih lanjut, hingga tingkat kuantum, dan bahkan hingga sistem kuark, menyaringnya hingga hanya esensi murni yang tersisa. Semua yang lain hanyalah penampilan, hanya elemen materi, substansi eksternal.
Hanya elemen yang murni dan intrinsik yang tersisa, semua yang lain adalah eksternal dan gabungan. Terdapat elemen primitif, sangat murni dan jernih. Inilah apa kita sebenarnya. Bayangkan menghapus semua udara, menghilangkan oksigen, karbon, dan semua elemen materi. Hapus dunia ini sepenuhnya, hilangkan semua makhluk hidup, hapus alam semesta, hapus kegelapan dan terang. Setelah kita menghapus semua yang bukan elemen murni, yang tersisa hanyalah satu elemen jernih, menyatu dengan kekosongan di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Inilah elemen dari mana kita berasal. Jadi apa yang kita cari? Kita telah menghabiskan seluruh hidup kita mempelajari hal-hal eksternal, namun kita belum pernah mempelajari pengetahuan ini, disiplin batin ini. Disiplin batin ini marilah kita mulai menjelajahinya dan mempelajarinya. Pengetahuan batin ini selalu ada bersama kita. Elemen murni ini adalah esensi kehidupan, kosong dan sangat jernih. Itu adalah kejernihan itu sendiri, murni tanpa ukur, asal dari segala pembelajaran. Pengetahuan tentang alam semesta yang tak terbatas sudah terkandung dalam esensi kehidupan yang murni dan jernih di dalam kita. Ketika kita berbalik ke dalam untuk mengenali ini, alih-alih mencari pengetahuan luar, kita akan menemukan bahwa pengetahuan luar tidak memberikan apapun sebagai balasan. Kita telah menghabiskan seluruh hidup kita mencari di luar, dan selama banyak kehidupan, kita telah dilahirkan kembali sebagai berbagai makhluk. Siklus kelahiran kembali ini tidak terbatas. Kita telah menjadi segalanya. Namun, setiap kelahiran mengarah pada keterikatan yang sama, mencari makanan untuk menopang tubuh ini, menua, menderita penyakit, dan kemudian mati. Setiap kali kita dilahirkan, kita mengajari satu sama lain bagaimana bertahan hidup, hanya untuk mati lagi. Kita menangis ketika orang yang kita cintai meninggal, berduka saat kita menua, menderita dalam kesedihan kita. Pada akhirnya, kita dilahirkan ke dunia ini dengan air mata, dan kita meninggalkannya dengan cara yang sama. Dalam setiap kehidupan, kita menangis. Dalam setiap kehidupan, kita terjerat dalam perjuangan untuk menopang tubuh ini, hanya untuk mati dan dilahirkan kembali lagi dan lagi. Kapan itu akan berhenti? Pertanyaan yang begitu sederhana, kapan kita akan berhenti kembali dilahirkan? Dapatkah kita merasakan jawaban ini dengan dalam-dalam hati kita? Seperti mengetahui bahwa sekarang kita kenyang setelah makan. Kita tahu sekarang bahwa kita kenyang. Kita tahu dengan cara ini, bisakah kita mengetahuinya dengan cara ini? Demikian pula, mengetahui bahwa kita tidak lagi dilahirkan, bahwa kita telah mengakses elemen kehidupan yang kosong, jernih, murni, bahwa kita telah melampaui dunia ini. Kita telah melampaui suara yang berbicara ini, dan jelas melihat bahwa suara ini bukan kita. Ini melakukan fungsinya sekarang, meriak jauh, berbicara, tidak milik siapapun. Dan pikiran-pikiran ini bukan pikiran kita. Emosi-emosi ini bukan emosi kita. Mereka bukan emosi siapapun. Kesadaran ini bukan kesadaran siapapun juga. Mereka hanyalah fenomena yang meriak, seperti ketegangan permukaan dari tetesan air jernih, ketegangan permukaan dari elemen kehidupan kita yang dapat merasakan. Ketika sesuatu membuat kontak, ping, ia meriak di sekitar tepi. Fenomena riak ini, suara, gambar, emosi, sensasi mengetahui, pola-pola meriak ini, mereka bukan kita. Seperti air di lautan yang luas. Jika esensi kehidupan kita kosong dan jernih, itu adalah elemen primordial, sumber asli yang murni, seperti air kristal yang jernih. Sifat dari air jernih ini memiliki baik substansinya maupun ketegangan permukaannya. Ketika penyebab atau kondisi apapun memengaruhi permukaan air, seperti gravitasi atau ketika kita melempar batu ke dalam air, pertama ada kesadaran kontak, lalu efeknya, riak. Jika kita mencoba menangkap riak-riak ini dengan tangan kita, mencoba menggenggam gerakan-gerakan ini, kita tidak menemukan riak sama sekali, hanya air. Jika kita menggunakan sendok untuk mengambil gelombang, kita hanya menemukan air, tidak ada gelombang. Apakah kamu mengerti? Gerakan itu hanyalah gerakan. Sebenarnya, hanya ada air, tidak ada gerakan nyata yang ada terpisah. Hanya ada air. Gerakan-gerakan itu hanyalah gerakan, sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang tidak dapat digenggam. Ini penting untuk dipahami. Suara ini, suara yang berbicara yang kita huni secara terus-menerus, seperti bagaimana kita telah hidup dalam tubuh ini begitu lama.
Kita telah bergantung pada tubuh ini selama bertahun-tahun, tetapi tahukah kamu? Tidak peduli seberapa baik kita merawatnya, tubuh ini perlahan-lahan menurun dan akhirnya mati. Ini seperti pohon, tidak peduli seberapa banyak kita merawatnya. Pada akhirnya, ia tumbuh lebih tua, mengering, dan mati. Dan kemudian kita harus mulai lagi, menanam pohon baru. Betapa melelahkannya merawat pohon hingga tumbuh tinggi dan kuat. Ini sangat melelahkan, bukan? Namun pada akhirnya, pohon ini perlahan-lahan layu dan mati, dan kita mulai siklus lagi, menanam pohon baru. Pohon itu seperti kita itu juga elemen. Seolah-olah kita terperangkap oleh ketidaktahuan ini, terjebak dalam siklus ketidaktahuan. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah elemen-elemen murni. Elemen murni ini benar-benar murni, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir sangat murni. Tetapi setelah lahir, ketika mereka mulai belajar, mereka mulai merasa terganggu. Mereka mulai terikat pada segalanya sebagai diri, ini tubuh saya, ini keluarga saya, ini rumah saya, mobil saya, harta saya. Rawat tubuh saya dengan baik. Jangan kritik saya, jangan katakan apa-apa tentang saya, jangan lakukan apapun pada saya. Kita sangat memiliki tubuh ini, tetapi tidak peduli seberapa kita memiliki, pada akhirnya tubuh ini mati. Kemudian kita menemukan tubuh baru. Ketika baru lahir, kita sangat murni. Mengapa kita dilahirkan? Untuk belajar, tetapi kita tidak tahu ini. Tidak ada yang menunjukkan ini. Tidak ada yang mengajarkan kita ini. Sejak saat kita dilahirkan, jika semua orang tua dan guru mengajarkan bahwa, anak-anak yang terhormat, ingatlah ini, kita adalah esensi kehidupan yang murni. Kita adalah kesadaran murni. Tindakan berbicara ini, suara yang kita buat, hanyalah manifestasi. Gambar yang kita pikirkan, cobalah membayangkan seekor jerapah, bebek, ayam, gambar yang muncul ini hanyalah manifestasi. Semua emosi, kepuasan, ketidakpuasan, netralitas, kemarahan, kebencian, dendam, kegembiraan, kebahagiaan, kepuasan, ketidakpedulian, semua emosi ini hanyalah manifestasi, bukan siapa kita. Suara ini bukan suara kita, gambar mental yang kita buat bukan gambar kita, emosi bukan emosi kita. Semua ini adalah fenomena alami. Tubuh ini terdiri dari elemen-elemen alami. Dan yang menyadari, mendengar suara, merasakan sekarang, amati dengan seksama, itu tahu dengan sendirinya, bukan? Amati dengan cermat. Ketika mendengar, tidak perlu mencoba mendengar, itu terjadi dengan sendirinya. Perhatikan dengan seksama, mencium bau terjadi dengan sendirinya, mencicipi terjadi dengan sendirinya. Cobalah memasukkan makanan ke dalam mulutmu, mengetahui terjadi secara alami. Merasakan panas dan dingin terjadi dengan sendirinya, merasakan sakit terjadi dengan sendirinya. Ketika kondisi berubah, sensasi ini secara alami berhenti. Semua hal dirasakan secara otomatis. Amati dengan seksama. Suara batin, perhatikan bagaimana itu berbicara dalam pikiran. Pikiran kita tidak memiliki mulut, namun bisa berbicara, ini adalah manifestasi. Berbicara di dalam, gambaran mental, keadaan emosi, pengetahuan ini, semua ini adalah manifestasi, bukan sifat sejati kita. Mereka tidak bisa digenggam. Jika kamu bisa melihat ini dengan jelas, maka tanyakan pada dirimu, di mana rasa diri? Biarkan pikiran menjawab secara alami. Biarkan esensi kehidupan murni dalam dirimu, kesadaran batinmu merespons dengan sendirinya. Cukup amati dan verifikasi. Mundurlah ke dalam untuk mengetahui. Apakah suara ini benar-benar berbicara dengan sendirinya? Apakah gambar-gambar mental ini benar-benar terbentuk dengan sendirinya? Apakah perasaan kepuasan ini benar-benar muncul dengan sendirinya? Apakah perasaan ketidakpuasan ini benar-benar terjadi dengan sendirinya? Apakah kesadaran ini benar-benar tahu dengan sendirinya? Ketika pikiran kita, esensi kehidupan kita yang murni dan jernih, melihat bahwa semua manifestasi ini berfungsi dengan sendirinya, pencerahan yang mendalam akan muncul. Sekilat wawasan akan datang, di mana rasa diri. Kebangkitan ini akan terjadi, dengan jelas cerah, dan itu mungkin membuatmu terharu, anakku. Setiap kali esensi kehidupan kita yang murni dan kosong menyadari bahwa itu adalah elemen yang tidak ternoda, yang tidak terhubung dengan manifestasi apapun, tidak terhubung dengan suara ini, tidak terhubung dengan gambar, emosi, atau bahkan keadaan, mengetahui ini,
Kita adalah elemen primordial, esensi yang benar-benar murni. Amati, tanyakan pada dirimu, dan ketika wawasan tiba-tiba datang, air mata akan mengalir, dan kita akan melampaui kondisi manusia sepenuhnya. Kemudian kita akan memahami bahwa segala sesuatu hanyalah akomodasi sementara, dan kita tidak akan menderita lagi. Kita tidak akan kembali dilahirkan lagi. Ini akan menjadi eksistensi terakhir kita. Saya datang untuk berbagi dharma universal ini tentang pembebasan dari penderitaan. Saya berharap setiap orang dapat membantu membagikan ajaran ini di saluran YouTube dan Facebook, pembebasan melalui pemahaman. Cari dan dengarkan, dan bagikan kepada semua orang di bumi ini, semua agama, semua ras, semua kewarganegaraan, semua kasta, semua jenis kelamin, semua usia, dari anak-anak hingga orang tua, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Bagikan sepenuhnya, dengarkan dengan dalam dan bantu orang lain memahami esensi kehidupan yang kosong, murni, dan asli yang sudah ada di dalam kita. Ini adalah satu-satunya permainan, satu-satunya tugas, satu-satunya tujuan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Segala sesuatu yang lain, kita sudah mempelajarinya. Keterampilan untuk mencari nafkah, kita telah mempelajarinya sepanjang hidup kita. Pencarian kekayaan, status, pujian, kebahagiaan, hal-hal materi, kita sudah mencari semua ini. Kita telah mempelajari segalanya yang eksternal. Sekarang coba pelajari apa yang ada di dalam. Atasi tantangan terakhir ini. Tantangan untuk melepaskan keterikatan pada diri. Ini harus diatasi. Ketika kita berhasil, kita melepaskan, membiarkan suara ini melakukan pekerjaannya, membiarkan gambar terbentuk dengan sendirinya, membiarkan emosi memenuhi fungsinya, membiarkan kesadaran menjadi sadar dengan sendirinya, membiarkan bentuk elemen ini menjalani hidupnya, sibuk dengan mencari uang, menangani konflik dengan bos, menyelesaikan masalah hidup, menangani masalah pekerjaan, hidup secara normal, tetapi kita hanya mengamati. Dari bangun tidur hingga tidur, hanya mengamati. Emosi muncul dengan sendirinya, amati dari dalam. Sekarang merasa kesal, sekarang merasa baik, sekarang berbicara tentang ini dan itu, sekarang mengeluh, sekarang bergosip tentang orang-orang, sekarang mengeluh tentang pekerjaan, sekarang membayangkan masalah pekerjaan. Semua pengetahuan ini terjadi dengan sendirinya. Cobalah mengamati dari dalam. Cukup amati dari dalam, melihat bahwa itu bukan siapa kita. Lihatlah ini sering, amati dengan sering. Akan ada momen ketika alam mengenali alam. Dengarkan rekaman saya secara luas hingga suara saya bergema terus-menerus dalam kesadaranmu. Itu akan seperti bangun, mengamati, terjaga dan sadar, mengetahui, lalu melepaskan. Mengetahui dan melepaskan segera, melihat pikiran dan melepaskannya, karena tidak ada keterikatan. Kamu akan melihat bahwa tanpa keterikatan berarti tidak ada penderitaan. Kamu akan melihat dengan jelas, saya menderita karena saya terikat pada emosi. Saya menderita karena saya terikat pada suara ini. Ketika hal-hal terjadi seperti yang saya pikirkan dan inginkan, perasaan kebahagiaan dan kepuasan muncul. Ketika hal-hal tidak terjadi seperti yang saya pikirkan dan inginkan, perasaan ketidakpuasan dan kemarahan muncul. Apakah semua ini hanya fenomena alami seperti ini? Mengapa saya begitu bodoh untuk terikat padanya? Sekarang kamu akan berbalik untuk mengajarkan diri sendiri. Kamu akan melihat kebodohanmu sendiri. Mari kita pelajari kebijaksanaan ini bersama. Mari kita lakukan praktik ini bersama. Atasi tantangan ini. Permainan ini adalah yang paling menantang dalam eksistensi kita. Kita sudah dilahirkan sebagai segalanya. Dengarkan saya. Kita sudah dilahirkan sebagai segalanya, jutaan kali. Ini seperti menonton film yang sama jutaan kali. Kita telah menonton jutaan film, dan untuk setiap film, kita benar-benar terlibat, menontonnya berulang-ulang. Inilah tepatnya bagaimana kita, dan kita akan terus seperti ini selamanya jika kita tidak terjaga untuk menyadari bahwa kita tidak terhubung dengan semua film ini yang sedang diputar. Semua film yang kita tonton ini, jutaan cerita, jutaan kali. Ketika kita tiba-tiba menjadi sadar, kita bukan karakter dalam film ini. Mengapa kita begitu terlibat secara emosional dalam film ini? Mengapa kita terlibat dalam semua film ini? Tidak ada yang berkaitan dengan kita. Kita bukan pahlawan wanita,
bahkan bukan karakter pendukung. Kita bukan bagian dari film ini sama sekali. Kita tidak terlibat. Mengapa kita begitu terperangkap di dalamnya? Jika kita menyadari bahwa, kita menderita dari berbagai film ini karena kita terlibat secara emosional, kita terikat, kita merangkul film itu, merangkul karakter itu, merangkul alur cerita itu. Itulah mengapa kita terjebak dalam film selama siklus-siklus tak terhitung, kehidupan-kehidupan tak terhitung, menonton film dan menjadi terikat secara emosional pada mereka. Ketika kita berbalik ke dalam untuk mengetahui, kita akan memahami mengapa kita begitu bodoh. Tidak ada yang benar-benar kita. Ketika kita melihat pengetahuan ini mengetahui dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya, membayangkan dengan sendirinya, merasakan emosi dengan sendirinya terus amati secara terus-menerus, dan pemahaman akan datang dengan sendirinya. Dengarkan ajaran saya secara luas. Buat tekad yang kuat dalam dirimu. Dari saat ini, saya akan menaklukkan pikiran ini. Saya akan memandu pikiran ini untuk bangun dan melihat manifestasi ini dengan jelas. Saya akan mendapatkan wawasan penuh tentang permainan ini. Saya akan meraih kemenangan. Tetapkan niat ini. Dengarkan ajaran Dharma saya hingga pencerahan muncul. Dengarkan dengan cara ini. Berusaha untuk memahami secepat mungkin. Tidak akan pernah lagi saya terikat pada suara ini dengan bodoh. Tidak akan pernah lagi saya terikat pada emosi-emosi ini dengan bodoh. Tidak akan pernah lagi saya terikat pada gambaran-gambaran mental ini dengan bodoh. Tidak akan pernah lagi saya terikat pada kesadaran fenomena ini dengan bodoh. Saya akan datang untuk mengetahui, untuk melihat, dan untuk sepenuhnya memahami. Saya akan membebaskan diri saya dari dunia fabrikasi mental ini. Mari kita dengarkan dan mengingatkan diri kita dengan cara ini. Berkomitmen pada niat ini dengan sepenuh hati. Siapa yang membuat komitmen ini? Itu adalah esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, murni. Ketika komitmen ini muncul dari dalam, inspirasi besar akan datang, kekuatan besar akan muncul. Maka kamu akan melihat manifestasi ini dengan sangat mudah dan memahami dengan sangat cepat. Esensi primitif ini, elemen asli ini, adalah yang tertinggi, sumber yang menciptakan segalanya. Katakanlah semua energi berasal dari esensi kehidupan kita yang kosong, jernih. Dan esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, murni ini telah menciptakan semua elemen materi di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Kitalah yang telah menciptakan segala sesuatu. Kita harus melarikan diri dari penjara ini yang telah kita buat. Penjara yang membatasi kita dalam sangkar tubuh, sangkar suara, gambar, emosi, dan tindakan mengetahui. Kita terjebak dalam penjara-penjara ini. Kita harus mencari jalan keluar. Marilah kita datang untuk mengetahui esensi kehidupan kita yang kosong, jernih, murni. Inilah permainannya, satu-satunya permainan, satu-satunya hal yang perlu diketahui oleh esensi kehidupan murni kita. Kita perlu tahu siapa kita sebenarnya. Kita sudah mencari begitu lama. Inilah jawabannya untuk segalanya. Saat kita mencapai pencerahan penuh, pencarian kita akan berakhir. Saat kita melihat dengan jelas, air mata akan mengalir, kita akan menangis, merasa ringan dan bebas, melampaui kondisi manusia, melampaui kelahiran. Kita tidak akan kembali dilahirkan lagi. Begitulah adanya. Kita begitu murni saat ini. Alam murni ini sudah ada di dalam kita. Akseslah itu, atasi permainan ini, maka pencarian kita akan benar-benar berhenti. Kita tidak akan menderita lagi. Rasanya seperti kita dibebaskan, bebas dari segalanya. Hati kita akan sepenuhnya penuh. Kita berhenti, dan apa yang kamu cari? Yang kamu cari tidak ada di luar. Itu ada di dalam. Masuklah ke dalam. Kembali, lihatlah apa yang ada di dalam. Lihatlah kebenaran di dalam. Esensi kosong, jernih, murni yang sudah ada adalah segalanya yang ada di dalam. Lewati penghalang kebodohan ini. Lewati tantangan ini. Masuk ke dalam. Begitu kita mencapai esensi murni ini, kita akan tahu bahwa tidak ada yang benar-benar kita atau milik kita. Bebas, seperti dilepaskan dari penjara, seperti burung yang dilepaskan dari kandangnya, terbang di langit, dibebaskan, bebas. Suara ini melakukan pekerjaannya, itu bukan kita, itu hanya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya. Suara itu terus menjalankan tugasnya, seorang pejabat suara.
Gambar mental terbentuk. Kamu seorang pejabat, teruskan membayangkan. Pejabat emosi, milikilah emosi kamu, tertawalah sesuai keinginan. Apakah kamu bahagia atau kesal? Itu urusanmu. Teruskan, pejabat emosi. Pejabat kesadaran, kamu lakukan tugasmu sesuka hati. Saya tidak lagi terlibat denganmu. Saya bebas darimu sekarang. Kita tidak akan kembali dilahirkan lagi. Saya telah mencapai penghentian. Semoga kalian semua menyadari esensi sejati kalian. Berhenti, bebaskan diri, istirahatlah sekarang. Kita sudah lelah mencari hal-hal di luar. Semua yang lengkap dan sempurna sudah menunggu di dalam kita. Mari kita masuk ke dalam. Atasi penghalang ini yang menarik kita keluar. Raih kemenangan ini. Tidak ada kemenangan yang lebih mulia daripada mengatasi kebodohan kita sendiri. Sadari ini sepenuhnya. Jangan biarkan delusi menarik kita keluar untuk mencari di luar. Masuk ke dalam. Kebenaran sejati sudah ada di dalam. Maka kita akan menjadi kosong, sepenuhnya murni. Kita adalah esensi yang murni dan jernih ini. Masuklah ke dalam. Mari kita akhiri di sini. Semoga kita semua menyadari Dharma universal ini tentang pembebasan dari penderitaan dalam sekejap.